Di kota kecil Woodsboro, tempat kejadian mengerikan udah jadi semacam aktivitas rutin. Tara Serpenter berharap malam itu bisa bersantai nonton serial favoritnya dengan tenang. Sayangnya, hidup di Woodsboro nggak pernah segampang itu ketika telepon rumahnya berdering. Tara mikir, ya pasti telemarketing lagi. Dengan malas, dia angkat telepon, siap buat ngelakuin tugas mulia mengabaikan sales. Tapi yang terdengar malah suara pria yang mengaku namanya Charlie. Si Charlie mulai dengan santai tanya-tanya soal ibunya Tara. Tara agak curiga, tapi masih cuek. Mikir, mungkin ini cuma panggilan sales yang nyasar. Sampai tiba-tiba, si Charlie ngebawa percakapan ke arah yang gak biasa. Dia ngajak Tara main kuis soal film horor. Tara, yang kebetulan suka film horor kelas berat, The Babadook, Hereditary, langsung pamer pengetahuannya. Tapi Charlie ternyata lebih suka gaya stab, film horor yang lebih slasher dan berdarah-darah. Tara mulai ngerasa ada yang gak beres, tapi masih belum sepenuhnya panik. Ternyata, kuis horor ini punya konsekuensi nyata. Si Charlie alias Ghostface mengancam kalau Tara nggak bisa jawab dengan benar, temannya Amber bakal celaka. Tara yang sekarang udah tegang, coba jawab pertanyaannya, tapi salah. Ghostface langsung muncul di depan pintu rumahnya, siap menyerang. Bukannya kabur, Tara malah buka pintu seperti mau menyambut tamu yang nggak diundang. Dan Ghostface langsung kasih hadiah, tusukan. Tara coba bertahan, tapi Ghostface lebih terlatih dan Tara akhirnya terkapar dengan luka-luka parah. Di Modesto, Sam Serpenter hidup jauh dari kekacauan Woodsboro dan keluarganya, bekerja di sebuah restoran dengan pacarnya, Richie Kears. Mereka hidup normal dan damai sampai Sam dapat telepon dari Wes Hick, teman Tara, yang ngasih tahu kalau Tara diserang oleh Ghostface dan sekarang di rumah sakit. Meski punya hubungan yang agak renggang dengan keluarganya, Sam merasa bertanggung jawab buat balik ke Woodsboro dan melindungi adiknya. Richie yang lebih tertarik sama film horor daripada kenyataan, setuju nemenin Sam. Di Woodsboro, teman-teman Tara, Amber, Wes, Chad, dan saudara kembarnya, Mindy, berkumpul. Cemas dan panik mendengar berita serangan itu. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah kembalinya Ghostface ada hubungannya dengan masa lalu Sam yang udah lama menghilang dari kota. Sementara itu, Vince, mantan pacar Liv, tiba-tiba muncul lagi di kehidupan Liv, bikin Chad merasa nggak nyaman. Vince yang misterius bikin suasana makin tegang, terutama saat dia terus berusaha mendekati Liv, meskipun Liv udah jelas-jelas move on. Sam dan Richie akhirnya tiba di Woodsboro dan langsung menuju rumah sakit buat ketemu Tara. Ketika mereka sampai, Tara yang masih lemas terlihat sangat senang tapi juga kaget dengan kepulangan Sam. 5 tahun tanpa kontak membuat pertemuan mereka dipenuhi perasaan campur aduk. Tapi Tara juga bingung, kenapa Sam tiba-tiba muncul setelah bertahun-tahun menghilang. Sementara itu, di bar biliar, teman-teman Tara lagi ngobrol soal drama keluarga Sam yang tiba-tiba muncul lagi. Vince, yang masih nggak terima Liv udah move on, masih memperkeruh suasana dengan gangguan-gangguannya. Situasi makin panas ketika Vince ngeluarin pisau. Setelah Vince keluar, dia menuju parkiran, berharap bisa menenangkan diri. Tapi di parkiran, dia justru ketemu Ghostface. Dalam waktu singkat, Ghostface langsung menikam leher Vince dan Vince tewas di tempat. Keesokan paginya, Sam merasa makin tertekan dengan semua kekacauan ini. Dia memutuskan buat minum obat penenang, tapi di tengah-tengah usahanya buat menenangkan diri, dia tiba-tiba dihantui halusinasi Billy Loomis. Billy muncul seperti bayangan masa lalu, ngetawain Sam dan bilang kalau Sam mungkin lebih mirip darinya daripada yang dia kira. Setelah halusinasi itu, telepon Sam berbunyi. Ghostface mengancam langsung, bilang kalau semua kacauan ini berkaitan sama Sam dan masa lalunya. Sam yang udah panik langsung cari bantuan polisi. Tapi seperti biasa, Ghostface udah hilang sebelum polisi bisa bertindak. Di rumah sakit, Sheriff Judy Hicks datang buat ngatur situasi. Judy yang sekarang jadi sheriff mulai curiga dengan Richie dan keberadaan Sam di Woodsboro. Dia merasa Sam dan Richie lebih baik pergi sebelum situasi makin buruk. Tapi Sam punya rencana lain. Dia pengen ngelawan balik.
Sam dengan perasaan bersalah yang mendalam akhirnya memutuskan buat buka rahasia besar yang dia simpan selama ini. Dia cerita kalau saat dia umur 13, dia nemuin buku harian ibunya dan tahu fakta mengejutkan. Ayah biologisnya bukan pria yang selama ini mereka kira, tapi Billy Loomis, pembunuh legendaris yang terkenal dalam kasus pembunuhan Woodsboro pertama. Sam merasa ketakutan kalau dia mewarisi sifat kejam ayahnya. Dan itulah alasan dia lari dari Woodsboro dan meninggalkan Tara serta ibu mereka. Tara yang udah merasa ditinggal tanpa alasan jelas selama ini marah besar. Dia ngerasa dikhianati oleh Sam, bukan cuma karena Sam pergi, tapi juga karena rahasia besar ini. Dengan penuh amarah, Tara ngusir Sam dari kamarnya, bilang kalau dia nggak mau lihat Sam lagi. Hubungan mereka yang udah retak jadi semakin buruk. Di luar rumah sakit, Sam bilang ke Richie kalau mereka harus pergi dari Woodsboro. Tapi Richie yang mulai penasaran dengan semua kejadian ini, ngotot buat tetap tinggal dan nyari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sam akhirnya setuju, tapi mereka butuh bantuan seseorang yang lebih paham situasi. Mereka mutusin buat mengunjungi mantan Sheriff Dewey. Dewey sekarang hidup menyendiri setelah perceraiannya dengan Gail Weathers yang sekarang sukses sebagai pembawa acara berita pagi. Dewey yang dulu selalu jadi pahlawan di Woodsboro, sekarang lebih suka hidup tenang, nonton TV dan menghindari masalah. Tapi begitu Sam nyebutin kalau dia adalah anak Billy Loomis, Dewey mulai tertarik lagi. Meski ragu-ragu, Dewey setuju buat bantu Sam dan Richie. Dia ngasih beberapa aturan buat bertahan hidup. Salah satunya yang paling penting, jangan pernah percaya sama pacar. Richie yang gak paham konteks Woodsboro, jadi sedikit gelisah mendengar nasihat itu. Dewey juga ngubungin Sidney Prescott yang sekarang hidup bahagia jauh dari Woodsboro. Begitu Sidney dengar kabar tentang serangan baru, ekspresinya langsung berubah. Meski Dewi minta bantuan, Sidney gak mau terlibat lagi. Dia udah capek berurusan dengan Ghostface dan lebih milih tetap tinggal di rumah. Come on, get it together. Sam, Richie, dan Dewi akhirnya bekerja sama buat nyari tahu siapa Ghostface kali ini. Dengan bantuan teman-teman Tara, terutama Mindy yang menganggap dirinya ahli film horor, mereka mulai merangkai petunjuk. Amber yang ternyata memiliki informasi lebih banyak dari sekedar gosip, ikut menambah bumbu cerita. Dia memberitahu bahwa Vince Schneider yang baru saja mengundurkan diri dari dunia ini ternyata adalah ponakan Stu Maser, rekannya Billy dalam pembunuhan pertama. Jadi, bukan hanya Ghostface yang kembali, tetapi juga keluarga lama yang terlibat. Ini membuat semua orang mulai berpikir bahwa pembunuhan ini mungkin adalah episode kelanjutan dari drama keluarga yang belum sepenuhnya terpecahkan. Mindy yang seperti detektif film horor mulai membahas teori konyol tentang si pembunuh. Dia yakin ini adalah requel, pembunuhan reboot dan sequel dari film Step. Menurutnya, si pembunuh sedang merancang episode baru yang mirip dengan banyak reboot modern seperti Halloween, Star Wars, Jurassic Park, dan Ghostbusters. Di sini karakter-karakter lama kembali, tapi dengan twist baru yang lebih memuaskan penggemar lama dan penggemar baru. Mindy mencurigai bahwa si pembunuh adalah penggemar Step yang marah karena Step 8 terlalu jauh dari akar cerita dan memutuskan untuk membawa kembali elemen darah dan kekacauan asli. Bahkan, Mindy mulai curiga bahwa Sam mungkin pembunuhnya karena hubungan keluarga dengan Billy Loomis. Sam tentu tidak senang dengan teori ini dan merasa seperti dituduh menjadi penjahat utama dalam film horor versi baru. Dengan rasa marah dan terasing, Sam memutuskan untuk cabut ke motel, merasa seperti dia sedang berada di tengah-tengah film yang dia tidak ingin jadi bintangnya. Are you gonna use it? I'm not like you. Really? Wes yang merasa seperti berada di episode buruk dari Step semakin tegang karena khawatir ibunya, Sheriff Judy Hicks, akan menjadi target Ghostface berikutnya. Judy yang sebelumnya berperan sebagai deputi dalam kisah Step membuat Wes semakin khawatir. Sementara itu, di rumah Judy, dia sedang menunggu makanan dan memutuskan untuk mengambil pesanan sendiri. Tapi saat di luar, teleponnya berdering. Ternyata Ghostface yang menelpon. Ghostface mengancam akan membunuh Wes dengan panik yang membuatnya hampir lupa bagaimana cara berkendara. Judy bergegas pulang dan berusaha menelpon Wes untuk memperingatkannya. Sayangnya, Wes yang lagi asik mandi tidak mendengar telepon ibunya. Saat Judy tiba di rumah, dia bergegas menuju pintu depan. Namun, dia hanya bertemu dengan Ghostface yang siap menyambutnya. Dalam aksi yang brutal dan penuh gaya, Ghostface menikam Judy berkali-kali di depan pintu rumah. Sementara itu, Wes yang tidak sadar akan apa yang terjadi di luar rumah, selesai mandi dan turun ke bawah dengan santai. Dia tidak menyadari bahwa ibunya yang tergeletak di depan rumah.
Tanpa curiga, Wes mendekati dapur dan tiba-tiba Ghostface muncul, seolah-olah sedang menunggu untuk menutup acara dengan penuh gaya. Dalam pertarungan singkat yang membuat Wes tidak sempat membaca skrip, Ghostface menikam lehernya dengan kejam, mengakhiri hidup Wes dengan sentuhan akhir yang sangat dramatis. Setelah serangan brutal di rumah judi dan Wes, Sam dan Dewey tiba di lokasi kejadian, disambut oleh kekacauan yang ditinggalkan Ghostface. Tak lama kemudian, Gail Weathers muncul, tampak sangat terpukul oleh kematian judi yang pernah bekerja di bawah Dewey. Namun, kemarahan Gail juga memuncak karena Dewey hanya memberitahunya tentang pembunuhan lewat pesan teks, bukan telepon langsung. Pertemuan mereka penuh ketegangan, menambah drama di setengah situasi yang sudah tegang. Dewey dengan tulus mengungkapkan betapa sulitnya hidupnya setelah perpisahan dengan Gail. Dia mengaku bahwa setelah berpisah, hidupnya hancur. Kehilangan Gail dan pekerjaannya sebagai sheriff membuatnya tenggelam dalam alkohol dan rasa sakit emosional. Meskipun hubungan mereka sudah lama berakhir, masih jelas terlihat bahwa mereka saling peduli meski dibayangi luka masa lalu. But you'll make a great chapter in your next book. Di tengah percakapan, Sam melihat sesuatu yang mencurigakan. Deputi dari rumah sakit yang seharusnya menjaga Tara tampaknya berada di lokasi kejadian. Ini membuatnya khawatir bahwa adiknya mungkin dalam bahaya. Dengan panik, Sam dan Dewey segera menuju rumah sakit untuk memastikan keselamatan Tara. Di rumah sakit yang gelap, Tara merasa seperti pemain utama dalam film horor. Ketika lampu mati dan Ghostface muncul, dia mencoba melarikan diri, tapi hanya menemukan penjaga yang sudah tidak bernyawa, sebuah bencana bagi layanan kesehatan. Saat kembali ke kamar, Tara siap menyerang siapa saja yang masuk. Begitu pintu terbuka, dia melayangkan pukulan keras. Kemudian dia menyadari dia baru saja mengira Richie adalah Ghostface. Richie terjatuh dengan penuh dramatis. Sam yang tengah dalam perjalanan ke rumah sakit mencoba menelpon Tara untuk memastikan keselamatannya. Tapi alih-alih suara Tara, Ghostface menjawab dengan nada mengejek. "Selamat datang di rumah sakit. Kita punya pilihan. Kamu tahu Tara atau Richie? Pilih siapa yang mau kamu selamatkan." Sementara Ghostface mengejar Tara yang berusaha melarikan diri dari kondisi lemah. Sam panik di telepon. Dia mencoba mengulur waktu. Beruntung, Sam dan Dewey tiba tepat waktu. Dewey dengan naluri polisi yang masih tajam langsung menembak Ghostface 3 kali. Dengan Ghostface terjatuh, Dewey membawa Sam, Tara, dan Richie ke lift agar mereka bisa melarikan diri. Namun, Dewey tidak puas begitu saja. Pengalaman masa lalunya mengajarinya bahwa Ghostface bisa bangkit kembali jika tidak ditembak di kepala. Jadi, Dewey memutuskan untuk memastikan akhir dari pembunuhan ini. Saat Dewey bersiap untuk memberikan tembakan mematikan, teleponnya berbunyi. Distraksi itu ternyata fatal. Ghostface yang ternyata masih belum sepenuhnya mati bangkit dan menyerang Dewey dengan 2 pisau. Ghostface berbisik, "Ini sebuah kehormatan," sebelum menghilang dengan penuh gaya. Gail tiba beberapa saat setelah Dewey dibawa keluar oleh petugas medis. Melihat tubuh Dewey yang telah tiada, Gail merasakan campur aduk perasaan duka dan kehilangan yang mendalam. Kematian Dewey mengingatkan pada semua kenangan pahit dan manis yang pernah mereka bagikan, serta kenyataan bahwa orang yang pernah berarti dalam hidupnya kini telah pergi. Setelah mendengar kematian Dewey, Sidney Prescott memutuskan untuk kembali ke Woodsboro. Rasa kehilangan yang mendalam dan berita tentang Dewey memaksanya untuk menghadapi masa lalunya. Kini, Sidney dan Gail, 2 wanita yang pernah melalui banyak trauma bersama, berkumpul kembali dalam duka yang menyatukan mereka. Mereka berbagi kenangan dan merayakan hidup Dewey. Sam yang masih cemas akan keselamatan Tara memutuskan untuk membawa adiknya keluar dari rumah sakit. Setelah bertemu singkat dengan Sidney dan Gail, Sam menyampaikan belasungkawanya atas kematian Dewey. Sidney menawarkan bantuan untuk menghadapi Ghostface, tapi Sam menolak dengan tegas. Baginya, satu-satunya cara melindungi Tara adalah dengan kabur sejauh mungkin dari Woodsboro. Sidney dengan pengalaman panjang melawan Ghostface memperingatkan bahwa melarikan diri tidak akan menghentikan pembunuh itu. Tapi Sam tetap pada pendiriannya dan berencana meninggalkan kota secepatnya.
Seemed like something Gail Weathers would do. Take that as a compliment. Dalam perjalanan keluar kota, Tara tiba-tiba menyadari inhalernya hilang. Mengingat asmanya, dia panik dan memberitahu Sam bahwa inhaler cadangan berada di rumah Amber. Mereka memutuskan untuk singgah di rumah Amber yang saat itu sedang digunakan untuk pesta peringatan West Hick yang baru saja terbunuh oleh Ghostface. Di tengah pesta peringatan di rumah Amber, ketegangan mulai memuncak, terutama antara Chad dan Liv. Liv merasa kesal karena Chad menolaknya, pergi dengan marah. Chad yang mencurigai Liv yang mungkin terlibat dengan Ghostface merasa cemas dan memutuskan untuk mencarinya. Chad menerima notifikasi berbagi lokasi di ponselnya yang tampaknya menunjukkan Liv. Namun ternyata Ghostface menggunakan trik ini untuk membohonginya. Dia terjebak dalam perangkap. Ghostface muncul dan menyerangnya, menikam Chad berkali-kali hingga dia terjatuh terluka parah di luar rumah. Sementara itu, Sam dan Richie tiba di rumah Amber dan dengan cepat meminta semua orang yang tidak berhubungan langsung dengan situasi untuk meninggalkan rumah. Alright, everyone, thanks for coming, but the party's over. Namun, beberapa teman tetap bertahan, termasuk Mindy yang sedang asyik nonton film Step pertama. Dia sedang menonton adegan di mana Randy memperingatkan seorang karakter di layar tentang bahaya di belakangnya. Sementara dia sendiri tidak menyadari bahwa Ghostface sudah berada di belakangnya. Ghostface langsung menikam lehernya dengan satu lagi korban yang jatuh. Namun, sebelum Ghostface bisa melanjutkan serangannya, Sam datang dan memaksa pembunuh tersebut untuk melarikan diri. Mindy, meski terluka parah, masih hidup. Tak lama kemudian, Amber masuk ke rumah bersama Tara dan situasi semakin memburuk. Amber menuduh Sam sebagai pelaku yang menyerang Mindy, menambah kebingungan di antara mereka. Di tengah kekacauan, Richie juga muncul, disusul oleh Liv yang kembali dengan tangan berlumuran darah. Liv mengungkapkan bahwa dia menemukan Chad terluka, tapi tiba-tiba Amber mengungkapkan rahasia mengejutkan. Dialah salah satu pembunuhnya. Tanpa ragu, Amber menembak kepala Liv. I know. Kekacauan pun meletus dan semua orang mulai panik berlari, mencoba melarikan diri dari Amber yang kini terang-terangan menjadi salah satu pelaku pembunuhan. Di saat yang sama, Sydney dan Gail tiba di rumah Amber dan segera mengenali tempat tersebut sebagai rumah legendaris milik Stu Mercer. Perasaan nostalgia bercampur ketegangan semakin memuncak saat mereka mendekati rumah, siap untuk menghadapi pembunuh baru yang tampaknya meniru langkah-langkah Billy dan Stu. Amber tiba-tiba keluar dengan tampak panik, berpura-pura diserang oleh Ghostface, langsung mencium jebakan Amber. Sebelum mereka bisa bergerak, Amber dengan cepat menarik pistolnya dan menembak Gail di bagian samping. Meskipun luka tersebut tidak fatal, Gail tetap terjatuh kesakitan. Gail penuh amarah dan tekad menolak untuk pergi dan bersikeras menyelesaikan masalah ini demi Dewey, sahabatnya yang telah dibunuh. Sydney meskipun khawatir, akhirnya memutuskan untuk menemani Gail. Sydney dengan hati-hati memasuki rumah Amber, siap untuk segala kemungkinan. Pengalaman bertahun-tahun dengan Ghostface membuatnya sangat berhati-hati. Jadi, dia menembak setiap pintu yang dia lewati, berharap untuk mengejutkan pembunuh yang mungkin bersembunyi di baliknya. Namun, saat dia membuka salah satu pintu, dia secara tidak sengaja menembak kaki Richie yang sedang bersembunyi di kamar. Dalam kekacauan yang semakin memuncak, Sam menemukan Tara terikat di dalam sebuah lemari, tetapi keraguan dan ketakutan membayangi pikirannya. Richie sebelumnya mengisyaratkan bahwa mungkin ada dua pembunuh, dan dengan kehadiran Tara di tengah-tengah situasi ini, Sam mulai mempertanyakan apakah adiknya terlibat dalam rencana jahat untuk memancingnya kembali ke Woodsboro. Namun saat Sam berusaha mengatasi kebingungannya, Amber tiba-tiba muncul dan menyerang Sydney. Terjadi pertarungan sengit antara Sydney dan Amber untuk menguasai pistol. Dalam kekacauan ini, Sam berhasil merebut pistol tersebut dan tampaknya siap untuk mengakhiri segalanya. Tapi saat dia fokus pada Amber, Richie muncul secara tiba-tiba dan menikam Sam di bagian samping, mengungkapkan dirinya sebagai pembunuh kedua. Richie dengan senyum licik mengakui perannya dalam pembantaian ini, menunjukkan bahwa dia dan Amber telah merencanakan semuanya dari awal. Richie dengan puas mengungkapkan rencananya yang terperinci. Dia menjelaskan bahwa dia dan Amber telah merencanakan semuanya dari awal, termasuk mengambil inhaler Tara untuk memastikan Sam dan Tara datang ke rumah mereka. Dengan semua kartu terbuka, Sam, Sydney, dan Gail dipaksa ke dapur rumah Amber, tempat yang memiliki makna sejarah dari pembunuhan pertama di Woodsboro.
Richie dan Amber siap mengakhiri segalanya, tetapi sebelum melakukannya, mereka dengan detail menjelaskan motif mereka. Rencana ini merupakan bagian dari usaha mereka untuk menciptakan requel yang sempurna, sebuah film baru yang mengikuti jejak Billy dan Stu. Richie dan Amber merasa film-film terbaru dalam franchise Step sangat mengecewakan karena tidak setia pada akar cerita aslinya, dan mereka ingin memperbaiki hal itu dengan cara mereka sendiri. Mereka marah karena film terakhir Step dianggap terlalu jauh dari esensi aslinya, terutama dengan adegan-adegan yang menurut mereka menghina karakter ikonik Ghostface, seperti menggunakan penyembur api yang dianggap sebagai penghinaan terhadap karakter tersebut. Richie dan Amber mengungkapkan motivasi mereka menciptakan requel yang ideal dengan mengembalikan karakter warisan seperti Sam yang mereka jadikan sebagai target utama dan memasukkan protagonis asli seperti Sydney dan Gale. Mereka merasa terabaikan oleh film terakhir dalam franchise Step dan ingin membuktikan bahwa mereka adalah penggemar sejati dengan cara ekstrim. Namun, saat Amber pergi untuk memeriksa Tara yang terikat, dia terkejut menemukan Tara sudah kabur. Tara muncul dan menghantam Amber dengan tongkat penyangga, memberi Sam kesempatan untuk melawan Richie. Di dapur, Gale dan Sydney bertarung melawan Amber. Gale penuh kemarahan atas kematian Dewey dan Sydney. Dan Sydney dengan bantuan stopless hand sanitizer berhasil membuat Amber jatuh ke kompor yang menyala. Fuck you. Amber terbakar hebat, menandai akhir dari kekacauan. Sementara itu, Sam berhadapan dengan Richie yang bersiap untuk membunuhnya. Dengan cepat, Sam meraih pisau tersembunyi dan menusuk wajah Richie, melanjutkan pertarungan hingga akhirnya menggorok lehernya. Now, I have a serial killer. Meski Richie terluka parah, Sydney dan Gale memperingatkan Sam tentang kemungkinan serangan terakhir dari pembunuh. Sam memastikan keselamatan, mengambil pistol Sydney dan menembak kepala Richie untuk memastikan dia benar-benar mati. Tepat seperti yang diperkirakan, Amber yang terbakar keluar dari dapur dan mencoba menyerang lagi. Namun, Tara dengan cepat menembak kepala Amber, mengakhiri hidupnya selamanya. Setelah kejadian itu, polisi dan petugas medis tiba di tempat kejadian, menyelamatkan Chad dan Mindy yang sebelumnya diserang Ghostface. Sam berterima kasih kepada Sydney dan Gale, meskipun awalnya menolak bantuan mereka. Gale berduka atas kehilangan Dewey, memutuskan buku berikutnya akan menjadi penghormatan untuk Dewey dan tidak memberi perhatian pada para pembunuh. Sam dan Tara dibawa ke rumah sakit, sementara media meliput tempat kejadian, menutup babak kelam lain dalam sejarah Woodsboro. Tonight, a new chapter came to a close. Police do not